Salam. Sebelum kita mendengar firman Tuhan bersama-sama pada hari ini, saya mengajak jemaat Tuhan berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami dapat memahami apapun yang kami pelajari bersama-sama pada hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teks kita pada hari ini diambil di dalam Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat 22 di bawah tajuk Mimpi Yakub di Betel, dan tema kita pada hari ini Allah menyertai dan melindungi. Tema kita hari ini sekali lagi, Allah menyertai dan melindungi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana Allah menyertai dan melindungi Yakub yang telah pergi dari Berseba, kota Haran. Boleh rujuk ayat yang ke-10. Sebelum kita belajar lebih dalam tentang Allah menyertai dan melindungi Yakub, di sini saya akan coba menjelaskan secara singkat tentang mengapa Yakub pergi dari Berseba ke kota Haran. Menurut Kamus Alkitab, kota Haran terletak di Mesopotamia. Pertama, Yakub pergi dari Berseba ke kota Haran karena takut dibunuh oleh Isau, adik kembarnya. Boleh rujuk Kejadian pasal 27 ayat 41 sampai 43. Kedua, Yakub pergi dari Berseba ke kota Haran karena disuruh Ishak mengambil seorang istri dari anak-anak perempuan Laban di Padan Haram. Kejadian pasal 28 ayat yang kedua. Jadi tanpa membuang masa, mari kita sama-sama masuk di dalam topik pembelajaran kita pada hari ini tentang Allah menyertai dan melindungi. Sebab sebentar tadi kita sudah belajar bersama-sama tentang mengapa Yakub pergi dari Berseba ke kota Haran. Mari kita perhatikan ayat 10 sampai 12. Di mana di ayat ini dikatakan bahwa pada waktu Yakub sampai di suatu tempat yang kemudian diberi nama Betel, boleh rujuk ayat 19, Yakub tidur di situ dengan beralaskan batu. Waktu Yakub tidur, tiba-tiba di dalam mimpinya dia melihat sebuah tangga didirikan dari bumi sampai ke langit, dan di situ juga Yakub melihat para malaikat Tuhan turun naik dari tangga itu. Yang jelas memang ada arti dari apa yang dilihat oleh Yakub tentang malaikat Tuhan yang turun naik ke tangga di dalam mimpinya. Tetapi fokus kita hari ini bukan soal itu, tetapi soal bagaimana Allah menyertai dan melindungi Yakub. Waktu Yakub pergi dari Berseba dan tidur di Betel, tempat tidur Yakub itu bukan di rumah sebenarnya. Sebab dari bantal Yakub saja kita sudah tahu bahwa
Yakub bukan tidur di rumah tetapi tidur di tanah Betel dengan tidak tenang karena mungkin kesejukan dan lain-lain. Singkat cerita, Tuhan pun tiba-tiba berdiri di samping Yakub. Perhatikan ayat 13, saya bacakan. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tujuan Tuhan menampakkan diri kepada Yakub melalui mimpinya di Betel. Selain dari menyertai dan melindungi, Tuhan juga mengingatkan janjinya kepada Abraham dan Ishak tentang tanah Kanaan dan janji keturunan kepada Yakub. Boleh rujuk ayat 14, saya bacakan. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak melupakan janjinya kepada Abraham dan Ishak. Sebab itu Tuhan tetap menyertai dan melindungi Yakub. Perhatikan ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sini kita dapat melihat bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang selalu menyertai dan melindungi orang-orang yang dipilihnya. Walaupun Abraham sudah lama meninggal dunia dan Ishak pun sudah tua, janji Tuhan tetap tidak berubah. Begitu juga dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Penyertaan dan perlindungan Tuhan tidak sama sekali berubah. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah kita takut atau ragu-ragu tentang apa yang kita hadapi. Sebab apabila Tuhan yang berjanji menyertai dan melindungi kita, pasti Tuhan akan menepatinya. Bayangkan, Abraham sudah lama meninggal dan Ishak sudah tua, tetapi janji Tuhan tidak pernah mati dan tua. Dan penyertaan serta perlindungan Tuhan juga tidak pernah pudar. Sebab di dalam Injil Matius 24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku kekal selamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi begitulah janji dan penyertaan Tuhan, selalu kekal untuk selama-lamanya untuk kita. Walaupun langit dan bumi lenyap dan segala sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi firman Tuhan, janji Tuhan tetap untuk kekal selamanya. Tuhan tetap mengingat setiap yang Dia janjikan. Sebagai kesimpulan, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, pasti banyak halangan dan rintangan yang kita lalui. Manis dan pahit kita boleh rasa, tetapi ingatlah bahwa sedahsyat manapun penderitaan yang kita lalui, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan atau melupakan kita. Sebab apabila Tuhan yang berjanji menyertai dan melindungi kita, maka pasti Tuhan menepati janjinya. Sebab itu, belasan yang dapat kita berikan kepada Tuhan adalah melayani Dia dan selalu bersyukur kepadanya atas nafas dan hidup
yang diberikannya kepada kita. Marilah kita belajar seperti Yakub di dalam ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi inilah yang perlu kita pelajari daripada Yakub. Tuhan memberkati kita semua. Amin.